Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Terutama yang paling utama yaitu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayahnya dan rahmatnya sampai kita bisa berkumpul di tempat grup WA pelajaran penilaian autentik yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Iqbal Ansari, Magister Pendidikan Islam, dengan anggota saya kelompok 5 yaitu Nur Madina, Munawaroh, dan saya sendiri. Dan kita lanjutkan pembahasannya. Konsep dasar penilaian hasil belajar. A. Pengertian penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar peserta didik merupakan suatu yang sangat penting dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan. Penilaian hasil belajar merupakan suatu pekerjaan guru yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran. B. Fungsi penilaian hasil belajar. 1. Menggambarkan seberapa dalam kompetensi tertentu seorang peserta didik. Yang dimaksud di sini ialah nilai yang diberikan seorang guru kepada peserta didik tidak dapat diperbandingkan dengan nilai yang diperoleh dari guru lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang dimaksud di sini yaitu hasil penilaian yang dilakukan oleh guru terkadang belum sepenuhnya menggambarkan pencapaian kompetensi real dari peserta didik. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi. 4. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kelima, kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan peserta didik. C. Tujuan dan manfaat penilaian hasil belajar. Tujuan penilaian hasil belajar peserta didik. 1. Melacak kemampuan peserta didik. Kedua, mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik. Ketiga, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik. Manfaat penilaian hasil belajar peserta didik. Manfaatnya yang pertama yaitu mengetahui tingkat pencapaian kompetensi kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. 2. Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi. 3. Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Maksudnya yang di sini yaitu menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi murid juga bisa. Yang keempat, umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan kegiatan dan sumber belajar yang digunakan. 5. Memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Keenam, memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan efektivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Tujuan dan manfaat hasil penilaian peserta didik secara esensial adalah untuk mengetahui daya serap serta didik dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pembelajaran. D. Standar umum penilaian hasil belajar. Dalam melakukan penilaian,
guru harus mengacu pada standar umum penilaian, yakni guru memilah dan memilih berbagai teknik penilaian. 2. Guru menghimpun berbagai informasi tentang peserta didik. 3. Guru menggali informasi perkembangan pengetahuan sikap dan keterampilan peserta didik. 4. Guru melakukan ulangan harian. 5. Guru menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. 6. Guru memiliki catatan kumulatif hasil penilaian untuk setiap peserta didik. 7. Guru mencatat semua perkembangan peserta didik. 8. Guru melakukan ulangan tengah semester dan akhir semester peserta didik. 9. Guru yang diberi tugas menangani perkembangan diri harus melaporkan kegiatan peserta didik kepada wali kelas. 10. Guru menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu Standar perencanaan pelaksanaan pengolahan dan pelaporan serta pemanfaatan penilaian hasil belajar. 1. Standar perencanaan penilaian hasil belajar. A. Guru harus membuat rencana penilaian secara terpadu. B. Guru harus mengembangkan kriteria pencapaian KD. C. Guru menentukan teknik dan instrumen penilaian sesuai indikator. D. Guru harus menginformasikan seawal mungkin tentang aspek-aspek yang dinilai. E. Guru menuangkan seluruh komponen penilaian ke dalam kisi-kisi penilaian. F. Guru membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. G. Guru menganalisis kualitas instrumen penilaian. H. Guru menerapkan bobot untuk tiap-tiap teknik atau jenis penilaian. I. Guru menerapkan acuan kriteria yang akan digunakan. 2. Standar pelaksanaan penilaian hasil belajar. A. Guru melakukan kegiatan penilaian menggunakan prosedur yang sesuai dengan rencana penilaian. B. Guru menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian. C. Guru memeriksa dan mengembalikan hasil pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik. D. Guru menindaklanjuti hasil pemeriksaan. E. Guru melaksanakan ujian dan ulangan bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial atau pengayaan. 3. Standar pengolahan dan pelaporan penilaian hasil belajar. A. Guru memberikan skor untuk setiap komponen. B. Guru menulis deskripsi naratif. C. Guru menerapkan satu nilai dalam bentuk angka beserta deskripsi. D. Guru dan wali kelas menyampaikan hasil penilaian untuk menentukan kenaikan kelas. E. Guru dan wali kelas menyampaikan hasil penilaian dalam rapat dewan guru untuk menentukan kelulusan peserta didik. F. Guru dan wali kelas menyampaikan hasil penilaian kepada wali kelas. 4. Standar pemanfaatan penilaian hasil belajar. A. Guru mengklasifikasikan peserta didik. B. Guru menyampaikan hasil balikan. C. Bagi peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melaksanakan pembelajaran remedial. D. Bagi peserta didik yang mencapai standar ketuntasan, pendidik dapat memberikan pembelajaran pengayaan. Guru memeriksa dan mengembalikan hasil pekerjaan peserta dan selanjutnya memberikan umpan balik dan komentar yang mendidik. F. Standar penilaian oleh satuan pendidikan. 1. Standar perencanaan penilaian hasil belajar. Melalui rapat Dewan Pendidik, satuan pendidikan melakukan A. Pendataan KKM. B. Membuat standar deskripsi. C. Menentukan kriteria kenaikan kelas. D. Menentukan kriteria nilai akhir. E. Menentukan pembobotan untuk setiap teknik atau jenis penilaian. F. Menentukan kriteria kenaikan kelas. 2. Standar pelaksanaan penilaian hasil belajar.
A. Melaksanakan koordinasi melalui rapat Dewan Guru. B. Melaksanakan koordinasi melalui rapat pihak pemangku kepentingan laboran dan teknisi. C. Membentuk tim untuk menyusun instrumen penilaian. D. Menyelenggarakan ujian sekolah untuk semua mata pelajaran. E. Menyelenggarakan ujian sekolah mengacu pada prosedur operasi standar ujian sekolah.